Oh, Ta mulai ma acara ta di partangyangat ta di Botarion martangyang mahita di bagasar rohata. Amin. Tapuji matuhat tamarid di mahita siya bukwet di nomor 2 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel bagi kita firman Tuhan di minggu hari ini tertulis dari Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 23. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah
bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Mari kita. Yesus kami Robinson, asa masih amonuan, ibero mahotuson, jalan baik mapardomuan, niton dim tuton dinami, urang maparohanami, sondang sia dewata, hati yuron sia dijang, baik ture sondang iman, rohanabi asa sonang, laman jalo hangoluan, pinatu pamio Tuhan. Asini rohama dihamu, dohot dame nasian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menginang Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita untuk ibadah pertanggangan kita malam ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32
ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya." Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita minggu ini topiknya tadi tentang pendamaian di dalam Allah, kesatuan dan pendamaian di dalam Allah, di dalam Tuhan. Lalu saya mau ingatkan kembali konflik pertama sekali yang ada di antara manusia, yaitu dari mulai penciptaan. Ketika Tuhan sediakan makanan untuk manusia di Taman Eden dengan satu syarat, pohon yang di tengah jangan dimakan buahnya. Nanti kamu mati, kata Tuhan. Tapi ternyata Adam dan Hawa atas bujukan si ular memakan buah itu. Apa yang terjadi? Apakah lalu mereka mati? Tidak. Lalu apakah Tuhan berbohong? Tidak juga. Artinya yang mau dikatakan, Amanginang, kematian pada manusia pada saat itu, konflik yang terjadi pada saat itu adalah ketika ada hubungan yang tidak baik antara manusia dan Allah. Ada konflik antara manusia dan Allah. Kematian pada manusia yang pertama itu adalah ketika dia tidak lagi berhubungan baik dengan Tuhan. Di sana letak kematian mereka. Maka tahun-tahun berikutnya kita akan dengar bahwa Yesus Raja Damai. Setiap kali Natal juga kita katakan itu. Bahkan moto di beberapa gereja yang tulis di depan altarnya, seperti misalnya di gereja kita ini biasanya kan ada di gereja-gereja di Bonapasogit biasanya jadi itu slogan-slogannya tiap-tiap gereja, Yesus Raja Damai, begitu. Nah, ini yang mau diperdamaikan antara manusia dan Allah. Jadi ada konflik tadinya. Maka Yesus mati adalah dengan tujuan itu, mendamaikan antara manusia dan Allah supaya manusia itu hidup kembali. Bermacam-macam alasan
konflik, perseteruan, peperangan, berbagai macam alasan, Amanginang. Yang pasti ada konflik kepentingan di sana. Yang pasti ada kepentingan di sana. Ada kepentingan terselubung, ada kepentingan yang bahkan nyata sekali dan bahkan harus. Ada yang terjebak dalam sebuah situasi, maka terjadi konflik, maka terjadi pertentangan, terjadi pertengkaran. Tadi seperti manusia. Yang pertama, mereka dibujuk rayu oleh si ular, kamu gak akan mati kok. Tapi Tuhan tahu nanti kalian jadi sama dengan Tuhan, maka Tuhan larang katanya. Kalau kalian makan buah pengetahuan, lalu makan buah kehidupan, kalian akan sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan takutkan katanya. Nah manusia pertama itu tergiur dengan itu. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Maka di sanalah konflik kepentingannya bermula. Lalu apa lagi? Permusuhan, kebencian, coba cek Amanginang, coba cek diri kita masing-masing. Kenapa kita bisa benci ke orang lain? Kenapa ada muncul kebencian ke orang lain? Atau kenapa ada orang lain yang benci dengan kita? Nah coba cek, ada yang katakan seperti ini. Kebencian muncul karena kita merasa keberadaan kita ditutupi oleh keberadaan orang lain. Atau seseorang merasa keberadaannya ditutupi, tidak terlihat oleh keberadaan orang lain. Maka muncullah konflik. Di sanalah muncul pertentangan, di sanalah muncul pertengkaran yang nanti berujung akan membutuhkan perdamaian. Lihat di Efesus tadi misalnya, di Efesus, di epistel kita, khotbah untuk minggu depan. Ada konflik yang tidak perlu terjadi di sana. Mereka sama-sama Kristen, mereka sama-sama menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi ada faktor pembeda. Yang satu berasal dari Yahudi, keturunan Yahudi, yang lain, kelompok yang lain dari non-Yahudi, dari luar Yahudi. Ada itu orang barbar, ada orang Skit, ada orang Yunani, ada orang Romawi, dan dari suku-suku barbar lainnya. Yahudi pada saat itu, Kristen Yahudi, punya sejenis harga dirinya sendiri gitu. Mereka masih menganggap bahwa mereka itu yang lebih spesial daripada bangsa-bangsa lain. Sementara orang-orang Kristen dari suku-suku lain, dari non-Yahudi itu merasa ya kalau kami dipaksakan harus mengikuti tata budaya adat istiadat Yahudi, ya mana bisa begitu. Seperti sunat misalnya, seperti tidak makan makanan haram yang ditentukan di dalam Tauratnya Yahudi. Taurat artinya bukan hanya 10 hukum Taurat itu Amanginang ya. Yang di Efesus tadi, yang membatalkan hukum Taurat katanya itu. Jadi bukan hanya ke 10 hukum Taurat. Yahudi itu melebarkan hukum Taurat yang 10 itu menjadi sekitar 600-an hukum lainnya. Itu yang dibatalkan. Nah jadi terjadi pertentangan di antara mereka, terjadi konflik di antara mereka. Maka pertentangan itu kemudian butuh untuk diperdamaikan. Bagaimana supaya kedua konflik yang seharusnya tidak butuh untuk bertentangan ini menjadi bertentangan, menjadi berkonflik seperti itu. Bagaimana caranya supaya mereka tidak lagi bertentangan? Maka Rasul Paulus dengan susah payah mengingatkan mereka bahwa tidak ada lagi latar belakang di sini. Latar belakang dalam hal dia seorang pejabat atau rakyat jelata, dia seorang Skit, seorang barbar, seorang Yunani, seorang Romawi, seorang Yahudi. Tidak ada lagi latar belakang itu. Latar belakang kita adalah sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, maka tidak ada lagi faktor pembeda di antara kita. Kita sama, kita adalah organ tubuh. Yesus adalah kepala dan kita adalah bagian-bagiannya, kira-kira seperti itu. Kalaupun nanti punya perbedaan-perbedaan, itu adalah demi organ itu, karena memiliki tugas yang berbeda. Begitu. Jadi tidak mungkin tangan dan kaki yang ada di dalam satu tubuh itu berbeda tujuan. Begitu kira-kira yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Supaya tidak ada pertentangan lagi di antara orang-orang
Kristen. Lalu hal ini terjadi juga dengan Esau dan Yakub. Amanginang, sebagaimana kita ketahui bahwa Esau dan Yakub itu kakak adik, abang beradik, mereka kembar. Esau anak sulung dan anak bungsunya itu si Yakub. Anak mereka bapaknya Ishak. Mereka pernah berkonflik sekali tentang hak kesulungan. Yang dengan gampangnya sebenarnya ini salah Esau yang pertama. Dengan simpelnya dia bilang demi semangkok bubur itu, karena dia sudah kelaparan, Yakub bilang kalau kamu mau bubur ini kasih aku hak kesulungan. Oke, untuk apa aku itu hak kesulungan katanya. Oke, dengan secuek itu dengan hak kesulungannya begitu. Lalu setelah dia tahu, maka dia merasa tertipu oleh Yakub. Nah, konflik kedua mereka adalah ketika Ishak sudah menjadi tua dan mau memberikan berkat kepada anaknya yang sulung, berkat kepada anaknya yang sulung, yaitu Esau harusnya. Nah, di sini entah kenapa Ribka, ibu mereka itu menyabotase pemberian berkat itu. Jadi Yakub didandani karena si Ishak sudah tidak bisa melihat lagi. Jadi Yakub didandani supaya terpegang dan tercium seperti Esau. Diberikan bulu-bulu supaya nanti kalau Ishak pegang dia, oh ya ini benar anakku Esau, digituin. Kemudian jadilah tertipulah Ishak dan diberikanlah berkat anak sulung itu yang seharusnya kepada Esau, kepada Yakub. Nah, tujuannya tadi itu untuk mendapatkan berkat sulung, berkat dari bapaknya Ishak. Lalu apakah dia berbahagia? Amanginang. Apakah dengan demikian dia damai? Ternyata enggak. Malah dia sekarang, Yakub itu sekarang justru ketakutan. Dia dapat apa yang dia inginkan, berkat itu. Dia dapat apa yang dia kepingin, bahkan walaupun dengan cara curang seperti itu, dia dapat itu. Tapi apakah dia bahagia? Enggak. Dia justru menjadi hidup dalam ketakutan. Dia menjadi hidup di dalam kekhawatiran. Ini salah satu contoh kenapa kita tidak boleh mengejar sesuatu, mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu dengan cara curang. Ujungnya bukan mendatangkan kebahagiaan, justru mendatangkan ketakutan terhadap diri kita sendiri, justru mendatangkan kekhawatiran terhadap diri kita sendiri. Esau menjadi benci kepada dia, menambah musuh. Segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara tidak baik akan bermuara dengan hasil yang tidak baik. Tapi kemudian di dalam pelariannya, sesuai dengan berkat yang telah diterimanya, Yakub mendapatkan banyak hal. Oke, dia lari ke sana kemari, dia dikejar-kejar ke sana kemari, tapi berujung dengan dia menjadi seorang kaya raya di kampung mertuanya Laban. Di kampung mertuanya Laban, karena dia disuruh ibunya ke itonya, ke tulangnya si Yakub ini, dapatnya paribannya di sana. Kemudian dia menikah, dia gabe, dia punya 12-13 anak. Dia punya harta yang banyak. Tapi apakah stop hanya berhenti di situ, happily ever ending gitu? Enggak juga. Ternyata lainnya, itunya istrinya ini si Ribka, masih juga cemburu ke Yakub. Mereka melihat ada sesuatu yang tidak baik. Ini harusnya hartanya bapak kami Laban. Kenapa jadi Yakub yang punya? Gitu kira-kira keberatan mereka. Lalu mereka benci juga dengan Yakub. Akhirnya dia tidak tenang juga. Diawali dengan kepalsuan tadi, diawali dengan kebohongan tadi. Akhirnya tidak tenang juga hidupnya. Amanginang. Dia diusir dari kampung mertuanya itu, dan Tuhan suruh dia kembali ke kampung halamannya. Lalu apa yang terjadi? Kalau dia pulang, dosa lamanya masih menunggu.
Dosa lamanya masih menunggu. Artinya yang sekarang dia alami itu pun dia pernah senang, itu hanya pelarian. Di belakang, di masa lalunya, ada sebuah kesalahan yang sedang menghantui dia, yang belum sempat dia damaikan. Dia masih dihantui masa lalu yang buruk itu. Hidupnya gak akan pernah damai, gak akan pernah tenang. Jadi kalau kita bilang ngomongin kadang gini ya, ada orang yang mati-matian cari sesuatu, kekayaan, harta, jabatan, tahta, dengan anggapan bahwa ketika dia sudah sampai di titik tertentu itu, dia akan senang, dia akan bahagia. Kita sudah beberapa kali, pasti sudah sangat sering ngomongin melihat ilustrasi yang ini loh, yang ada orang naik mobil sport mewah, terus dia lihat ada orang pakai helikopter, terus dia pengen, seandainya aku punya helikopter, aku akan lebih bahagia. Sementara di sampingnya ada orang yang punya mobil biasa, kemudian lihat orang yang punya mobil sport tadi, seandainya aku punya mobil sport, pasti aku akan lebih bahagia. Lalu ada orang yang lihat yang naik motor, lihat yang punya mobil, seandainya aku punya mobil, pasti aku akan lebih bahagia. Sampai kepada paling bawahnya nanti, orang yang tidak punya kaki, lalu dia bilang, untung aku masih hidup. Begitu. Kadang kita pikir ketika kita sampai di satu tahap yang kita impi-impikan, yang kita inginkan, lalu kita akan bahagia. Lalu dengan cara apapun, kita akan usahakan sampai ke titik itu. Mau itu berbohong, mau itu menipu, mau itu korupsi, mau itu pakai cara-cara yang tidak baik, kita akan usahakan sampai di sana. Dengan anggapan itu tadi, nanti aku sampai di titik itu, aku akan bahagia. Ternyata enggak, Amanginang. Apalagi itu diterima, dicapai dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau kekayaan, harta, keterkenalan, nama yang tenar bisa membuat seseorang bahagia, mungkin Amanginang nggak ada yang tahu, mungkin ada yang tahu. Chester Bennington, vokalisnya Linkin Park, itu band terkenal. Sudah sekaya itu, sudah se-famous itu, terkenal itu mereka, tidak akan mungkin dia berakhir dengan bunuh diri. Atau artis-artis lainnya, lihat coba. Ini baru nih, baru kita dengar, baru viral nih, lagi ribut-ribut media sosial sama artis perempuan dengan suaminya yang kaya raya. Ternyata berakhir di narkoba juga. Di narkoba juga kok berakhirnya. Kenapa mereka cari narkoba? Mereka butuh kesenangan. Kenapa mereka butuh kesenangan? Karena mereka nggak senang. Tidak ada damai di dalam hatinya. Tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Yang kaya raya itu. Padahal berapa banyak dari kita pengen berada di posisi mereka dengan anggapan, wah kalau di posisi mereka itu pasti sudah damai, sudah sukacita, sudah senang-senang. Enggak juga ternyata, Manginang. Itu lihat. Pasangan itu sudah di tahap itu mereka, tapi ternyata tidak menjamin kesenangan bagi mereka. Artis-artis banyak yang bunuh diri dengan keterkenalan mereka, dengan kekayaan mereka. Ternyata enggak itu juga. Lalu dengan terpaksa Yakub merencanakan pulang. Dengan segala ketakutannya, dengan segala kekhawatirannya, dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan ini semuanya samamu. Bagaimanapun nanti hasilnya. Dia pakai strategi, dia bikin 3 kelompok. Kalau yang pertama gagal, ada yang kedua, yang ketiga. Ya sudah, kalau sampai di aku nanti pun entahlah bagaimana. Dia masih tetap mengingat dosa masa lalunya dengan Esau itu. Ratusan ekor hewan ternak dari mulai kambing, domba, unta, lembu dia persiapkan. Mau dia berikan kepada kakaknya Esau. Bahkan yang lebih menggelikan lagi, Amanginang, dia yang mencuri hak kesulungan, dia yang mencuri berkat kesulungan itu, sekarang lihat tadi apa yang dikatakannya kepada hambanya. Bilanglah, katakanlah demikian, hambamu Yakub. Coba, dia mencuri hak kesulungan, sekarang dia menjadi hamba, mengakui dirinya menjadi sebagai hambanya Esau.
Dia menjadi budak, Esau menjadi tuannya. Yang dia curi adalah hak kesulungan abang beradik. Sekarang dia harus mengakui dirinya sebagai hamba atas kakaknya itu. Begitu mahalnya perdamaian, Namanginang. Begitu besarnya harga yang harus kita bayarkan ketika kita jatuh ke dalam sebuah konflik. Memang akhirnya Esau tidak terima semua persembahan-persembahannya itu. Dia sudah lebih dahulu berdamai dengan adiknya Yakub. Dia langsung peluk adiknya Yakub itu. Tapi apakah berhenti di sana juga? Apakah akhirnya semua keturunan Esau dan keturunan Yakub berdamai? Tidak juga. Pun tadi seandainya Esau terima ratusan ekor ternak itu dan sebutan hamba Yakub itu, hamba untuk Yakub itu, apakah akhirnya mereka berdamai untuk selamanya? Tidak. Keturunan Esau kemudian akan kita sebut Edom, keturunan Yakub akan kemudian kita sebut Israel. Di zamannya Raja Daud, Edom dan Israel masih berperang. Semahal itu dia persiapkan perdamaian itu, ternyata perdamaiannya itu pun tidak abadi. Amanginang. Mahal sekali perdamaian itu. Demi sebuah konflik, kita akan cari bahan perdamaian yang lebih besar, yang lebih mahal, luar biasa sekali. Dan untuk menjaganya itu pun akan lebih mahal lagi, akan lebih susah lagi, akan lebih sulit lagi untuk menjaga perdamaian itu. Maka Tuhan, Pencipta, Bapa, kirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mendamaikan dia dengan manusia. Yesus Kristus harus menderita sebegitu parahnya, darahnya harus tercurah sebegitu banyaknya untuk menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Maka sekarang kita tidak lagi disebut hamba, kita tidak lagi disebut budak. Sekarang kita diangkat menjadi anak. Amanginang. Harkat kita diangkat, harga diri kita diangkat melalui darah Yesus itu, melalui kematian dan penderitaan Yesus itu kita justru diangkat sekarang. Kita adalah orang-orang spesial, kita adalah orang-orang istimewa. Sebegitu sulitnya, sebegitu mahalnya menciptakan perdamaian, Amanginang. Maka kalau bisa tidak ada konflik, kalau bisa tidak perlu konflik lalu mendamaikannya, maka kenapa tidak kita jaga? Begitu. Mari kita jaga hubungan di dalam keluarga misalnya. Oke, di dalam pernikahan misalnya Andar Ismail pernah katakan selamat ribut rukun. Ya ribut oke bolehlah, tapi jangan sampai over gitu. Ingat nanti kita akan punya momen untuk berdamai lagi. Suatu ungkapan Batak bilang seperti ini juga. Molo hacit roham di bait dongammu, unang bayan hacit ni rohana, asa unang dua si patureommu. Begitu. Jadi Yakub tadi hanya perlu memperbaiki kesalahan dia, gitu. Maka Esau hanya dengan tenang mengembalikan, menerima si Yakub. Seandainya Esau juga bikin masalah, ini akan rumit. Mereka akan saling menuduh, saling menyalahkan. Ah horo, didokoko songono tuau, I hope didokoko songono tuau. Nah gitu, jadi nggak akan habis, nggak akan selesai konfliknya. Mari kita jaga, kalaupun di satu hari kita disakiti oleh teman kita, ambil waktu dulu untuk tenang, jangan langsung balas di tempat, akhirnya nanti ini akan menjadi circle of hatred, lingkaran kebencian, lingkaran permusuhan. Kita akan saling tuduh, kau bilang kayak gini sama aku, kau juga kau bilang kayak gini sama aku, hari itu kau bilang kayak gini sama aku, ya sudah laga-laga kesalahan terus, adu-adu kesalahan terus, gak akan selesai, gak akan kelar. Perdamaian itu sebegitu mahal, Amanginang. Maka kita diajak, marilah berusaha, kita memang orang-orang lemah, kita memang orang-orang berdosa. Tapi mari kita usahakan, bukan mustahil, perdamaian itu bukan mustahil, bukan tidak bisa. Tapi mari kita usahakan sekuat mungkin, sekuat tenaga, kita juga adalah orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah Bapa, didamaikan oleh darah Kristus. Maka mari sekuat mungkin, sebisa mungkin, Amanginang, kita jaga perdamaian di dalam kehidupan kita.
Tuhan, ya ada pertanyaan, Amang. Ada pertanyaan, mohon maaf, izin bertanya Amang, apakah ini berarti bahwa Tuhan juga sedang memakai kehidupan Yakub untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Di mana Yakub juga diajar untuk mengakui dosa lamanya ke kakaknya Esau. Firman Tuhan yang luar biasa, di mana dari sisi Esau kita bisa belajar mengampuni dan mengasihi orang bersalah. Tuhan bisa pakai segala cara, Inang, memang untuk menguatkan, untuk memperkenalkan dirinya. Bahkan waktu di Tulah, waktu bangsa Israel ada di Mesir, ketika Tuhan mau sampaikan Tulah, Fir'aun itu bisa saja sebenarnya menyerah di sejak Tulah pertama sampai Tulah ke-9. Tapi dikatakan di sana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa kasih tulah yang lebih lagi, tulah yang lebih lagi, tulah yang lebih lagi, supaya orang Israel dan orang Mesir bisa kenal siapa itu Tuhannya Israel itu. Bisa. Jadi apakah ini berarti bahwa Tuhan juga sedang memakai kehidupan Yakub untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Benar, bisa jadi ini menjadi suatu cara, Inang. Dan kita lihat bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu tidak batal. Berkat yang diberikan Tuhan itu tetap berjalan. Yang ke Esau juga Tuhan berikan berkat, dan berkat yang kepada Esau juga melalui Ishak tadi ya. Dan berkat itu juga tetap berjalan dan berlaku kepada Esau. Ke Yakub juga berjalan. Walaupun konsekuensi dari dosanya itu, dari kesalahannya itu juga harus dia terima. Konsekuensi yang dia lakukan, pembohongan atau pembodohan terhadap Ishak dan terhadap Esau itu dia juga harus alami. Masih ada Amang kira-kira? Kalau masih ada Amang Inang, kira-kira pertanyaannya kayaknya agak kelamaan aku ngomongnya. Kalau masih ada kami persilahkan Amang Inang. Kalau sudah tidak ada lagi biar kita tutup. Mungkin kita sedang punya konflik juga dengan orang lain. Saat ini mudah-mudahan kita bisa melalui pertemuan ini kita bisa sedikit meredakan amarah kita dulu. Lalu pelan-pelan mungkin akan sangat susah, tapi kita yang mengusahakan perdamaian itu. Karena kita tahu kita adalah anak-anak terang. Kita adalah orang-orang spesial. Kalaupun ada orang yang tidak mau berdamai dengan kita, tapi kita berbeda, kita adalah orang spesial, kita adalah orang istimewa, kita adalah orang-orang yang mengimani bahwa kita diselamatkan, yang telah diangkat harkatnya. Maka kita tunjukkan, begini loh caranya orang spesial, orang istimewa bertindak. Kalau dia tidak mau bertindak sebagai orang istimewa, silakan saja. Tapi kita sebagai orang yang mengimani, sebagai orang yang spesial, bahwa kita adalah orang spesial, maka tunjukkan kespesialan kita dengan cara mengusahakan perdamaian. Pun ada konflik di antara kita dengan orang lain, dengan keluarga atau dengan siapapun. Berarti nggak ada lagi yang mengenang ya? Atau masih adakah? Horas sama. Amang si Hombing. Iya, izin memang bertanya sedikit aja. Dalam hal berdoa ini, kita sering bingung dalam hal berdoa menyatakan sebagai hamba atau sebagai anak Tuhan ya. Nah, kira-kira di mana itu perspektifnya dari kita sudah dibebaskan oleh Kristus? Kira-kira itu, Bang. Mohon maaf, Halo? sekali lagi boleh agak, karena speaker kita di sini agak ngebas dia, boleh sedikit? Dalam hal berdoa biasanya kita kadang-kadang berdoa itu mana lebih bagus menyatakan diri kita sebagai hamba atau sebagai anak Tuhan yang sudah kita anggap dibebaskan melalui ya Kristus gitu. Ya. Itu aja sih, Amang. Iya, terima kasih, Amang. Karena kita sudah didamaikan sebenarnya dengan Allah,
Maka mana yang lebih baik kita katakan kita sebagai hamba atau sebagai anak, begitu kira-kira tadi pertanyaannya. Kita sudah dinaikkan harkatnya, martabatnya gitu Bang. Kalaupun tadi dulu kita dipakaikan kata hamba itu adalah literally budak gitu. Atau babu atau kata terendah lainnya lah. Tapi kita sudah diangkat sebagai anak, tapi masalahnya kita masih pakai itu, apalagi untuk pelayan-pelayan gereja, misalnya pendeta, sintua. Nah, tapi lihat uniknya, Amang Inang, dia tidak lagi dipakai kata di bahasa Batak apalagi, dia tidak lagi dipakai kata budak, ya, jadi dia dipakai dua kata, budak dan hamba. Di bahasa Batak juga tidak dipakai lagi kata budak, tapi naposo begitu. Jadi seperti mungkin bayangan saya itu pendampingnya yang mendampingi dan menyampaikan pesan gitu. Lan itu horjoan, jadi kayak gitu. Jadi ada juga unsur perintah di sana. Tapi di dalam doa yang manakah yang mau kita pakai? Nah, kalau kita mau mengimani di sana, mau meminta kepada Bapa sebagai seorang anak, maka katakanlah dia Bapa dan kita adalah anak. Untuk seakrab itulah hubungan kita dengan Tuhan, seintim itulah hubungan kita dengan Tuhan. Lalu apakah salah ketika kita bilang hamba? Kalau kita katakan hamba kepada Bapa, berarti ini dalam hal meminta kita sebagai pesuruhnya. Kita melayankan misi yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka kita, jadi ada dua hal, tidak salah dua-duanya, kita boleh pakai dua-duanya, dan dua-duanya adalah baik. Ketika kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menempatkan diri sebagai hamba, berarti kita mengakui kita juga sedang melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Kita satu misi dengan Allah. Nah, ketika kita meminta dan memanggil Tuhan sebagai Bapa, berarti kita sedang menunjukkan bahwa hubungan saya dengan Tuhan, dengan pencipta itu adalah hubungan yang intim, adalah hubungan yang akrab, adalah hubungan yang dekat. Begitu kira-kira Mang. Tapi bukan kata budak lagi kita pakai. Kita tidak pakai kata budak lagi atau yang sejenisnya, tapi hamba, kata hamba itu sekarang kita pakai, kita imani, perspektifnya adalah sebagai itu tadi, bahwa Tuhan punya misi dan kita lakukan misi itu sekarang di dunia ini. Itu kira-kira Mang. Mau lihat ya? Mau lihat ya Mang? Ya, agak kelamaan tadi ya. Masih ada kira-kira Amang Inang? Ya, sepertinya sudah agak hening, berarti sudah jelas Amang Inang ya. Oke, terima kasih Amang Inang. Jadi mari kita berusaha mencari damai itu. Kalau tidak ada damai, kalau tidak ada lagi orang baik, jadilah satu. Jadilah orang baik itu. Kalau tidak ada lagi damai, jadilah pendamai itu. Kalau tidak ada lagi orang benar, tidak ada lagi orang kudus, jadilah orang benar dan orang kudus itu. Tuhan akan mampukan kita, Tuhan akan kuatkan kita melakukan yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami sampai pada malam hari ini. Pun kami tidak dapat berkumpul, bertatap muka, duduk bersama di rumah-Mu yang kudus ini, maupun di rumah para jemaat-Mu seperti sedia kala untuk ibadah pertangyangan kami, namun itu tidak mengecilkan sukacita kami Tuhan, meskipun kami hanya dapat berjumpa, beribadah melalui ibadah media sosial pada hari ini. Walaupun kami hanya dapat berjumpa secara on air, online. Namun kiranya Tuhan tetap jaga persekutuan kami ini agar tetap di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan roh pemecah belah dari gereja-Mu. Kiranya Engkau jauhkan roh pemecah belah dari dalam hati kami pribadi lepas pribadi, agar kiranya kami dapat tetap berdamai
sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah hubungan emosional juga Tuhan. Kuatkan kami, jauhkan kehendak si iblis daripada persekutuan kami. Jangan biarkan si iblis memecah belah kami Tuhan. Namun kedamaian yang daripada Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, itulah yang menetap di dalam hati pikiran kami masing-masing. Kalau pada saat ini Tuhan kami sedang berkonflik dengan orang lain di sekitar kami, Tuhan ajarkan kami agar kami dapat menjadi sumber pendamai, sumber perdamaian di dalam konflik tersebut. Kuatkan kami Tuhan, jangan biarkan ego kami, jangan biarkan kepentingan pribadi kami menang atas diri kami. Biarkanlah Tuhan kiranya roh pendamaian yang daripadamu yang membimbing kami agar tercapai keharmonisan, agar tercapai kesatuan, agar tercapai perdamaian di dalam kehidupan kami sehari-hari di sekitar kami Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami menyerahkan saudara-saudari kami, jemaat-Mu, pelayan-Mu, hamba-Mu, dimanapun berada Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit, terlebih lagi karena masa pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan mereka, berikan kebijaksanaan dalam menghadapi sakit penyakitnya. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau berkati tenaga medis maupun keluarga, demikian juga obat yang mereka makan, agar kiranya menjadi sumber kesembuhan yang daripadamu. Saudara-saudari kami yang walaupun secara fisik tidak terdampak oleh pandemi ini, namun secara ekonomi sedang menjerit, sedang menangis di dalam hati mereka. Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka. Tuhan, jangan biarkan mereka menjauh darimu. Kuatkan iman mereka, pegang hati mereka Tuhan, agar mereka tidak jatuh. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan kami terjatuh Tuhan, kuatkan kami. Kami yakin Tuhan bersama dengan Engkau, kami akan kuat menghadapi masa-masa sulit pandemi ini. Kami yakin akan dapat keluar menjadi pemenang, menghadapi peperangan kami saat ini, melawan beratnya pandemi ini. Kuatkan kami Tuhan, kasihani kami di dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami melalui perjumpaan kami malam ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau tetap berkati mereka sebagaimana berkat-Mu kepada kami yang hadir pada malam ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih kepada Mang Pendeta Firdaus. Sebelum kita bernyanyi, ada orang Somaret dehita, oleh kami mati kitu inang situa Boru Manalu, inang situa Boru Manalu, sektor opat, mangulu tangyang tanon di tangyang Parhalado. Oleh kami tikian nondong sahita Maredde. Maredde mahita, edeta nomor 210 ayat sada.
tapasada rohata martang yang mahita. Mau lihat puji-pujian di pasahat rohanami tuho ale debata pardengkan basa sito palangit dohotano. Dohot sa luhut na ale Tuhan na tinopang ng songoni hami akayan akunod. Marpungo do hami ruas ni Huriam hakabepe den pasar bali. Imana partangyangan hami ale Tuhan di bagasan Borminon. Mauliate matuhan nung di pasu-pasuho hami marhite-hite hatam na badiay. Di mali Tuhan nagabe sulu-sulu di pardalanan ni ngolo nami. Lao madalani ngolo-ngolo nami tuwa ka ari-ari na mangihut. Pasu-pasu mali Tuhan na posom na pasahaton hatam. Sanggiat mali Tuhan hatami marpue. Di pasan ngolo nami ale debata para si Bapa. Disonro do hami ale Tuhan marlopita nga dia do pamu sude ruas ni Huriam rapdot at kaparhaladom. Mangido pangurupiyom mo ale Tuhan ditonga-tonga ni bangso namiyon. Tung takas do ale Tuhan di botoho. Tung maragam do ale Tuhan akka na dialami ni saluhut na akayanak pulmon. Surat do ale Tuhan di akka parmoluon. Nang songon ni ale Tuhan di bagasan at kapardagingon. Asi maroham ale Tuhan. Hodo haroroan ni saluhut pasupasok. Haroroan ni aka hamalumon ni aka na marsahit to aka dongan nami ale Tuhan. Hodo ale Tuhan na mga lehon aka gogo to aka nagale pamata. Hodo na mga lehon ale Tuhan aka penghiburan to aka dongan nami. Ima ale Tuhan na dibagasan habot ni Roha. Tuhan, di partikyano na le Tuhan. Huwag kami matutangam mo na ba diay. Ima keluarga ni aman na kami ang di Diyoho ale Tuhan borunasida na adong binupok. Asi maaroham ale Tuhan. Paso-paso makeluarga besar. Hodo ale Tuhan na mga lehon. Kapugoon. Las meron. Ati maroham, apeho matangamo kanuk kami. O malituhan mamatmas sa lutuwaga. Iya to malituhan buhay. Itas, ibagasan mo din namin. Dalahodo alituhan na patupahon. Iyak kahapurlon namin si Damitin. Mauliatin na diho alituhan. Nang pedang boy hami pajupang boy alituhan. Alay, dijagay hodo hami. Marhite-hite to di perubadian niya Tuhan. Asi maroham. Sa maakado sa pangalosyon namin. Sa tungtaluk kami dia do pamu ale Tuhan. Imale Tuhan lau majalo. Aka na denggan na ulibasa. Nanaing si pasahaton mo do Tuhan. Matangyang namin marhite-hite Kristus. Jesus Tuhan namin. Ipasahat kami dia do pamu na badian. Amen. Maride mahita tapasaha ma pelihata marhite Kris marhite nomor rekening ni gerejata dohot marhite situa sektor na adong di tonga-tonga ni lingkungata maride mahita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihita saluhutna pinasahat ma tu seksi konsumsi. Horas. Jalan kopi tapi menjauh. Baik kopi. Sampai ketemu lagi yang menginang, tetap jaga kesehatan. Jangan banyak pikiran kita, sukacita aja. Hari Minggu kita mau bikin acara nyanyi-nyanyi di akun gereja kita. Kalau bersedia boleh bergabung di channel ini YouTube HKBP Gereja Denpasar. Di sana nanti kami dan Naposo Bulung kita akan mencoba menghibur Amanginang jemaat kita dengan lagu puji-pujian. Tuhan memberkati. Amin. Jam berapa ngomong lah? Jam berapa?